Kalaulah dunia ini adalah sebuah negara, maka Konstantinopel lah yang paling layak menjadi ibu kota negaranya. Kata-kata itulah yang diucapkan oleh Napoleon Bonaparte, seorang kaisar sekaligus jenderal kebanggaan Prancis pada abad ke-19. Dalam kata-katanya itu, Bonaparte tampak tak kuasa menahan ungkapan hasratnya terhadap kota yang letaknya menjadikan ia jalur pertemuan antara dua benua Asia dan benua Eropa. Berabad-abad lamanya, kota Konstantinopel yang indah dan makmur ini telah menjadi simbol kejayaan di mata dunia internasional, guys. Ia dibangun pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Theodosius. Lokasinya yang strategis membuat ia menjadi salah satu kota terpenting di dunia. Sejak didirikan oleh Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur, ia telah menjadi ibu kota pemerintahan negeri Bizantium itu. Dengan fungsinya sebagai ibu kota Kekaisaran Bizantium, Konstantinopel kemudian menjadi salah satu kota terbesar sekaligus benteng terkuat saat itu. Ia dikelilingi oleh 3 lautan dari 3 sisi sekaligus, yaitu Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk Emas yang terpasang rantai amat besar. Dikelilingi benteng besar, perairan dalam, dan rantai yang kokoh, setiap sisi Konstantinopel amatlah sulit untuk dimasuki pihak asing. Namun, sejarah mencatat peristiwa besar pernah terjadi 564 tahun lalu, guys. Pada tanggal 29 Mei 1453, kota dengan benteng legendaris yang tak tembus itu akhirnya runtuh di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih, atau yang juga dikenal dengan nama Sultan Mehmed II. Sultan ke-7 Turki Utsmani itu berhasil memimpin penaklukan Konstantinopel ketika usianya baru 21 tahun. Ia dianggap telah membuktikan hadis yang diucapkan Nabi Muhammad SAW pada 8 abad sebelumnya. Sesungguhnya Konstantinopel itu pasti akan dibuka atau dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Bukhari. Mayoritas penduduk Konstantinopel pada masa Kekaisaran Bizantium beragama Kristen Ortodok, guys. Pada abad ke-6 ketika Heraklius menjadi Kaisar Bizantium, Rasulullah SAW sempat menyurati sang kaisar untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun sang kaisar tidak bisa mengikuti seruan itu. Ia membalas ajakan itu dengan penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Umat muslim menyebutkan pembebasan Konstantinopel telah dilakukan sedikitnya sebanyak 8 kali oleh umat Islam, guys. 5 kali pada dinasti Umayyah, 1 kali pada dinasti Abbasiyah, dan 2 kali pada masa Utsmaniyah. Pembebasan Konstantinopel bukanlah semata-mata karena haus terhadap kekuasaan dan wilayah. Upaya pembebasan ini merupakan usaha umat muslim untuk membuktikan hadis Nabi SAW di atas. Mereka berkeinginan dan berlomba-lomba menjadi sebaik-baiknya pemimpin ataupun sebaik-baiknya pasukan, sebagaimana yang disebut dalam hadis itu. Semangat pembuktian hadis Nabi telah tampak sejak masa para sahabat Nabi. Salah seorang sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari, yang ikut serta dalam upaya pembebasan Konstantinopel pertama kali pada tahun 44 Hijriah, gugur dalam usia 80 tahun, guys. Girah atau semangat untuk membebaskan kota Konstantinopel dalam diri lelaki setua itu lebih-lebih lagi tampak pada bunyi wasiatnya, guys. Ia berwasiat agar jasadnya dikuburkan pada titik terjauh dekat dengan Konstantinopel yang mampu dicapai pasukan kaum muslimin. Jauh setelah itu, Sultan Muhammad II diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram 855 Hijriah bersama dengan 7 Februari 1451 Masehi. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai Khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Langkah pertama yang Sultan Mehmed lakukan untuk mewujudkan cita-citanya adalah melakukan kebijakan militer dari politik luar negeri yang strategis. Ia memperbarui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin, guys, dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya. Pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmaniyah baik secara politik maupun militer. Sultan Muhammad II juga menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat pengepungan benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur, guys, karena saking kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga pikiran dan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak mula sebelum musuh mencapai benteng mereka, guys. Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung Tanduk Emas. Tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya Sultan Muhammad menemukan ide, guys, yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Ide ini mirip dengan yang dilakukan oleh para pangeran Kiev yang menyerang Bizantium di abad ke-10. Para pangeran Kiev menarik kapalnya keluar Selat Bosporus, mengelilingi Galata, dan meluncurkan kembali di Tanduk Emas. Akan tetapi pasukan mereka telah dikalahkan oleh orang-orang Bizantium Romawi. Sultan Muhammad melakukan dengan cara yang lebih cerdik lagi, guys. Ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke Muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 1 malam, guys. Di pagi hari Bizantium kaget bukan kepala,
perang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka lewat jalur darat. 70 kapal laut diseberangi lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pepohonan besar. Menebangi pohon-pohonan dan menyeberangi kapal-kapal dalam waktu 1 malam saja adalah sesuatu mustahil menurut mereka guys. Akan tetapi itulah yang terjadi. Peperangan dahsyat pun terjadi guys. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Byzantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan umat Islam gugur pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah bersamaan dengan 29 Mei 1453 Masehi. Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih atau penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya lalu sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Setelah itu ia menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota guys, dan kota ini diganti namanya menjadi Istanbul yang berarti negeri Islam. Lalu akhirnya mengalami perubahan menjadi Istanbul. Pada akhirnya pasukan Muhammad Al-Fatih lah yang mampu membuktikan hadis Nabi di atas. Di kota Istanbul itu Muhammad Al-Fatih kemudian membangun sekolah, pasar, perumahan dan rumah sakit. Ia melindungi segenap penduduk termasuk yang beragama Nasrani maupun Yahudi guys, dan menerapkan budaya toleransi. Ia menggratiskan pendidikan untuk setiap warga dan bahkan menyediakan rumah untuk para pendatang yang mencari nafkah di kota itu. Kesultanan Turki Utsmani jatuh pada tahun 1923. Pada tahun itulah Mustafa Kemal Pasha membentuk negara Turki yang terbentuk republik. Istanbul kini masih tetap tersohor guys. Ia tak pernah bisa lepas dari perhatian dunia internasional. Dengan keindahan dan memori sejarahnya, banyak turis dari berbagai negara datang ke sana dalam setiap masa. Banyak pasang mata manusia rupanya akan tetap tertuju di kota dua benua itu guys. Namun Muhammad Al-Fatih tercatat dalam sejarah dunia dan terus dikenang hingga kini. Kisah penaklukan kota Konstantinopel maupun riwayat kehidupan Muhammad Al-Fatih telah ditulis dalam banyak buku. Bahkan sempat diangkat pula ke dalam layar lebar maupun program-program televisi. Masya Allah.